Moderasi beragama ini adalah ingin mengembalikan fungsi agama sebagai alat, sarana bukan alat, sebagai bejana untuk menciptakan kedamaian, untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Inilah yang dimaksud dengan moderasi agama. Mengapa? Karena semua basis agama, agama apapun itu adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Kalau di Islam jelas konsepnya, rahmatan lil alamin, ini jelas sekali. Jelas sekali. Artinya kita kemudian dengan atas nama agama mengumbar kebencian, mengumbar caci maki. Ini jelas ideologis sekali. Bukan tujuan agama-agama. Tidak ada agama yang menganjur kekerasan. Terorisme itu tidak ada agamanya. Oleh karena itu, moderasi agama ini bukan upaya sekularisasi, liberalisasi, bukan. Silahkan kalian beragama apapun, mempunyai tafsir-tafsir agama apapun, cuma kuncinya hanya dua itu tadi: menjunjung tinggi kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Jangan karena atas nama agama kemudian membenci orang lain sehingga menciptakan praktek-praktek intoleran dalam keseharian kita. Itu saja sudah cukup. Konsep berpikir kita, untuk apa kita kemudian menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain, mengkafir-kafirkan pemikiran orang lain? Tidak ada gunanya. Nah, sekarang adakah orang yang mati kemudian hidup lagi lalu memberikan kebenaran yang tunggal? Tidak ada. Tidak ada. Semua kita ini meyakini tafsir-tafsir agama kita. Agama-agama, tafsir-tafsir agama yang dialirkan ke negara kita ini, tapi mengajari kita untuk membenci satu sama lain, ini jelas adalah ajaran-ajaran yang bukan bagian dari tujuan agama itu sendiri. Kalau kita berbicara soal pencegahan, memang kita harus bisa menyentuh sektor hulu, dan sektor hulu itu adalah kita. Kalau soal hilir, terus terang kita tidak boleh meragukan pihak penegak hukum lah. Mereka sudah hafal. Densus apalagi. Densus ini menurut saya udah betul-betul menguasai uraian-uraian jaringan segala macam. Sudah paham lah mereka, udah tuntas. Artinya mereka ini sudah semacam mesinnya sudah berjalan secara otomatis. Satu hal kuncinya adalah moderasi beragama, moderasi kebangsaan. Banyak yang nuduh moderasi beragama ini sekuler. Nggak ada sekulernya. Kita hanya ingin mereposisi fungsi agama. Sekarang kalau saya logikanya begini, Bang Jok, Mbak Sisi. Saya selalu mengatakan tujuan dari turunnya agama-agama, agama apapun, ini supaya manusia lebih tertib, supaya manusia itu lebih nyaman hidup di dunia. Itu tujuannya. Kalau kemudian dengan beragama orang merasa tidak nyaman dan tiba-tiba membenci orang lain, berarti bukan kesalahan agamanya. Ini kesalahan dari tafsir-tafsir agamanya. Makanya saya bilang agama itu bukan ideologi, tapi tafsirnya sangat ideologis. Sangat, saya katakan sangat. Dan kita semua ini sebenarnya bukan pemeluk agama. Kita semua ini adalah pemeluk tafsir-tafsir agama. Karena masing-masing kita bisa jadi punya tafsir yang berbeda. Exactly. Kalau Mbak Sisi tanya ke saya, Islam ini agamanya apa? Islam yang mana? NU, Muhammadiyah kan gitu. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Apakah Wahabi Salafi, apakah Sunni, apa Syiah dan sebagainya. Makanya kita ini sebenarnya pemeluk tafsir agama. Ya, artinya begini. Moderasi beragama ini adalah ingin mengembalikan fungsi agama sebagai alat, sarana bukan alat, sebagai bejana untuk menciptakan kedamaian, untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Inilah yang dimaksud dengan moderasi agama. Mengapa? Karena semua basis agama, agama apapun itu adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Kalau di Islam jelas konsepnya, rahmatan lil alamin, ini jelas sekali. Jelas sekali. Artinya kita kemudian dengan atas nama agama mengumbar kebencian, mengumbar caci maki. Ini jelas ideologis sekali. Bukan tujuan agama-agama. Tidak ada agama yang menganjur kekerasan. Terorisme itu tidak ada agamanya. Oleh karena itu, moderasi agama ini bukan upaya sekularisasi, liberalisasi, bukan. Silahkan kalian beragama apapun, mempunyai tafsir-tafsir agama apapun, cuma kuncinya hanya dua itu tadi: menjunjung tinggi kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Jangan karena atas nama agama kemudian membenci orang lain sehingga menciptakan praktek-praktek intoleran dalam keseharian kita. Itu saja sudah cukup.
Saya pernah di Poso juga ditanyakan hal yang serupa, di Sumbar juga, di Medan juga pernah. Berarti menurut Bapak semua agama itu benar? Saya menjawab begini, konsep keyakinan dan keimanan itu pasti akan diyakini paling benar oleh pemeluknya. Iya, Pasti. pasti. Kalau orang tidak meyakini kebenaran apa yang dipeluk, dia pasti sudah pindah agama. Dia tidak iman. Dia tidak iman berarti. Iya. Konsep-konsep keimanan, faith. Mengapa Habib Ali Al-Jufri ya itu mengatakan humanity before religiosity, itu maksudnya begini. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kalian mengenali agama. Kalau kalian tidak mengenal kemanusiaan lalu langsung menyentuh agama, maka agama itu dijadikan alat untuk melakukan dehumanisme. Kemanusiaan dulu, karena begini loh. Kita ini kan sebenarnya beragama karena konsep-konsep kelahiran Bang Coki. Ya. Kalau saya lahir di El Salvador, saya katakan, saya jamin itu. Saya jamin. Apakah saya pernah diberi tawaran oleh Tuhan, kamu mau lahir di mana dari orang tua? Enggak Enggak benar. Sekarang kalau saya berpikir seperti itu, apakah mungkin Tuhan itu menjerumuskan setengah dari isi dunia ini pasti akan masuk neraka? Saya tidak mengatakan semua agama itu benar, tapi bagi pemeluknya, semua agama itu yang dipeluk oleh masing-masing pemeluk ini adalah yang paling benar. Lalu kalau begitu kemudian konsep berpikir kita, untuk apa kita kemudian menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain, mengkafir-kafirkan pemikiran orang lain? Tidak ada gunanya. Nah sekarang adakah orang yang mati kemudian hidup lagi lalu memberikan kebenaran yang tunggal? Tidak ada. Tidak ada. Semua kita ini meyakini tafsir-tafsir agama kita. Semua. Saya mengatakan Wahabi Salafi itu salah dalam hati saya. Tapi kalau saya kemudian mengatakan terus, kamu salah, kamu akan masuk neraka. Nggak bisa. Kita ini bukan judge. Kita tidak bisa melakukan prejudis kepada orang lain hanya karena persoalan keimanan. Kita ini kalau saya Islamnya warisan. Saya lahir dari Madura, kakek buyut saya udah Islam, orang tua saya Islam. Kalau saya lahir di Argentina, saya jamin saya Katolik. Gitu aja. Nah, lalu karena perbedaan-perbedaan ini, apakah kemudian kita berhak untuk menghakimi orang lain? Apakah kita harus selalu sibuk untuk menghitung dosa orang lain? Tidak perlu. Agama ini adalah ruang-ruang privat Bang Coki. Lalu kemudian dengan sekarang gini, orang sekarang ini sibuk ingin menyamakan keyakinannya supaya orang lain sama dengan saya. Ini kan yang menjadi kesibukan orang. Pendakwah yang kemarin mengatakan wayang itu haram misalnya, atau wayang itu harus dimusnahkan karena wayang ini identik dengan dosa, karena dia ingin menyamakan orang lain seperti apa yang diyakini oleh dia. Ini kan yang menjadi masalah. Moderasi agama itu berusaha menghindari itu. Dengan beragama kita seharusnya menciptakan kedamaian dan kemanusiaan. Bukan dengan beragama kita seolah-olah terjebak dalam kebencian. Kita terjebak seolah-olah kita tidak boleh berbeda. Moderasi beragama itu sebatas itu. Bukan berarti sekularisasi. Dari mana? Nggak ada. Kita itu betul-betul diminta untuk menghargai manusia. Kelompok-kelompok ideologis yang berbasis kekerasan, mereka selalu menyasar kalangan muda. Karena bagi kelompok-kelompok teror, organisasi teror, keberlangsungan ideologi itu kan menjadi penting. Iya. Anak muda, angkatan muda itu adalah investasi masa depan ideologi mereka. Nah, kita juga menggunakan jalur yang sama. Harus melewati dari lembaga-lembaga pendidikan. Ini adalah target utama, skala prioritas. Baru kemudian kepada kelompok-kelompok state actor yang memberikan pelayanan publik dan juga yang menjaga keamanan dan pertahanan. Ini memang harusnya jalan bareng. State actor ini menjadi jalan bareng, tapi yang paling utama, paling awal adalah lembaga-lembaga pendidikan kepada kelompok-kelompok milenial dan sebagainya, karena inilah nanti yang akan menjadi sasaran utama juga dari kelompok itu. Maka kelompok ini juga harus kita rebut. Istilahnya menang-menangan nih. Menang-menangan. Mana yang lebih kuat, harusnya kita yang lebih kuat. Betul. Kalau kita lihat ya dari tangkapan Densus dari tahun ke tahun ya, kalau kita lihat itu memang dominasi anak muda yang ditangkap ini semakin banyak. Semakin banyak. Dari kelompok milenial. Kalau dulu itu justru orang-orang tua. Usia-usia 40, 50. Belakangan ini menyasar ke anak muda. Udah mulai ke hampir 40% itu anak muda. Karena mungkin juga efek dari ini ya Pak, teknologi. Jadi infiltrasinya lebih mudah dan sebagainya. Pelaku lone wolf itu rata-rata
di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu memang kalangan anak muda. Mereka biasanya berkenalan dulu dengan ajaran-ajaran agama yang sifatnya eksklusif. Semua seperti itu. Mereka diajari oleh tafsir-tafsir agama yang non inklusif. Mereka eksklusif, sehingga mereka akhirnya mudah terpapar. Konsep-konsep takfiri di dalam Islam itu memang selalu menjadi persoalan. Konsep-konsep takfiri ini adalah orang-orang yang betul-betul tidak menghargai, tidak mau adanya perbedaan. Kalau ini bukunya ini hampir sering ditemukan di seluruh tangkapan teroris di Indonesia, Al-Wala' wal Bara'. Ini memang selalu ada dalam tangkapan teroris karena mereka itu betul-betul ingin membangun loyalitas terhadap Islam menurut versi mereka dan ingin menjauhkan dari orang-orang non-Islam. Ini Al-Wala' wal Bara' ini adalah konsep di dalam kelompok-kelompok takfiri ini yang ingin mengalienasi kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian ini yang dijejali, termasuk konsep-konsep yang dilakukan oleh Wahabi Salafi di Indonesia hari ini, itu sebenarnya adalah membangun klaster-klaster eksklusif, sehingga akhirnya mereka terpapar. Orang-orang yang tergelincir untuk mengglorifikasi ISIS, berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, ini sebenarnya memang orang-orang yang tadinya terpapar ajaran-ajaran eksklusif, kemudian terbentuk intoleransi, lalu terbentuk ekstremisme, lalu mereka berkenalan dengan jaringan terorisme. Ini kan prosesnya seperti itu. Proses kognisi mereka seperti itu. Nah, kalau kita ditanya, ISIS itu sama kelompok Wahabi Salafi sama enggak sih? Sama. Ubudiyahnya sama. Cuma metodologi amaliyahnya yang berbeda. Mereka itu lebih berjuang kepada kelompok jihadis, tapi kalau yang lain itu kepada haroki, kepada politik, kepada dakwah dan sebagainya. Kalau dalam secara akademis disebutnya ada 3, Wahabi Hijazi, Wahabi Haroki, dan yang ketiga adalah jihadis itu. Nah, ini kan cuma karena persoalan amaliyah yang berbeda. Pada akhirnya akan sampai ketika kita diajari kebencian, kan ini sebenarnya teori dasar sekali. Ketika kita diajari oleh suatu keluarga untuk membenci tetangga misalnya, suatu saat kita akan ingin mencelakakan tetangga itu. Awalnya mungkin keluar dari rumah nggak mau nyapa gitu. Karena kita udah diajari, itu tetangga sebelah itu kita harus benci tuh. Itu tetangga sebelah itu bajingan ya, misalnya gitu ya. Nah, dari situ kita kemudian timbul kebencian yang menggumpal dan mengekstraksi hingga akhirnya terbentuk dalam subconscious mind kita, alam bawah sadar kita. Ketika kita keluar dari rumah, orang udah nunduk-nunduk, kita nggak mau nyapa. Awalnya dari situ. Sampai akhirnya terbentuk eskalasi, kita itu ingin nimpuk rumahnya tetangga itu. Karena tetangga itu pasti mau ngapain pun kita benci. Ketika dia nunduk, kita sengah banget nih orang. Dia duduk, gila sore-sore udah nyindir-nyindir kita. Selalu seperti itu. Nah, ini efek dari kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok eksklusif ini yang pada akhirnya membangun kebencian-kebencian dan akhirnya mempetak-petakkan kita. Nah, semua yang terjadi di negara-negara yang hari ini berkonflik seperti di Afrika, di Timur Tengah, di Asia Selatan termasuk Pakistan, Afghanistan, di India, di Jammu, di Kashmir, dan semua termasuk di Myanmar ini berangkat dari pemahaman-pemahaman yang berbasis kebencian tadi, hingga akhirnya tercipta disparitas, diskriminasi secara politik, hingga akhirnya mereka itu betul-betul teralienasi dan pada ujungnya nanti adalah intimidasi secara kekerasan dan secara secara masif. Kalau di Indonesia ini kan mereka memang karena giroh agama. Mereka ini kan begini Bang, cara melakukan rekrutmen dari kelompok-kelompok ini adalah mereka selalu dijejali bahwa Islam ini ditindas. Ketertindasan yang selalu dijual kepada mereka secara berulang-ulang sehingga mereka itu betul-betul yakin bahwa di Islam ini betul-betul ditindas. Kan ini sekarang disuarakan. Ini rezim ini harus ditumbangkan, ini betul-betul menindas umat Islam. Sementara mereka ngomongnya terbuka di TV, gitu. Ngomongnya di media sosial nggak ada yang nangkep, tapi ngomongnya ditindas. Itu selalu disuarakan berulang-ulang. Sama seperti yang dilakukan oleh ustadz dari, misalnya ada salah satu ustadz yang mengatakan nggak usah nyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah heboh baru minta maaf. Ini kan dilakukan secara berulang-ulang. Hingga akhirnya betul-betul mereka itu terbentuk di dalam pikirannya bahwa berarti dia ini memang ini nih benar gitu. Akhirnya kebenaran yang kebohongan yang dibicarakan berulang-ulang itu betul-betul suatu kebenaran.
Nah, falasi-falasi seperti ini dibangun, mereka itu diajari untuk mengatakan bahwa dia tertindas sehingga muncul giroh Islam di dalamnya bahwa saya harus berjuang. Karena apa? Kalau saya berjuang untuk Islam, saya akan mati syahid. Kalaupun tidak mati ya saya betul-betul sudah menyatakan fisabilillah di dalam agama saya, dan imbalannya ya itu beyond nanti di akhirat. Saya akan mendapatkan surga. Makanya saya bilang tadi itu Bang, dua hal empuk tadi di dalam agama yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pelaku kekerasan ini, konsep kemartiran dan konsep nubuat akhir zaman. Messianic belief itu yang memang dibangun oleh mereka. Ya, saya terus terang kita tidak boleh terlalu bersandar terhadap lembaga-lembaga yang dimiliki oleh negara, karena memang kesadaran kognitif tentang moderasi beragama ini memang harus dibentuk di dalam kita sendiri. Ketika masyarakat sudah mulai ada resistensi, masyarakat sudah punya alat sendiri sebagai alat pendeteksi dini terhadap gerakan-gerakan ini, maka sistem itu sudah terbentuk. Di negara-negara yang saat ini sudah nyaman dan terbebas dari kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok teror dan sebagainya ini, violent dan sebagainya itu, sebenarnya karena mereka sudah mulai membangun barrier-barrier, ya, meskipun mereka itu membangun deteksi dini dan sebagainya, ini kan memang berangkat dari terbentuk sendiri dari masyarakat. Ini memang sangat penting sebenarnya. Regulasi negara itu kurang apa sih kita? Saya terus terang begini. Kadang-kadang ada orang yang, wah itu ajaran-ajaran ini nggak boleh. Ini harus negara harus memberi. Berangus gitu ya? Berangus itu nggak bisa. Pemikiran saya sangat menentang keras apabila ada satu konsep pemikiran, ada satu konsep tafsir misalnya yang dilarang. Ini nggak boleh. Ini betul-betul melawan kebebasan kemanusiaan kita sendiri. Artinya war on terrorism tidak boleh menciptakan another terrorism. Kita tidak boleh seperti itu. Kita kan tidak ada bedanya dengan mereka. Tapi menurut saya adalah membangun satu bangunan kesadaran kepada masyarakat bahwa agama ini bukan ini tujuannya. Ideologi ini bukan itu tujuannya. Kita ini sudah nyaman hidup bernegara seperti ini, dan kita juga tidak boleh mengglorifikasi kebencian di antara kita semua. Kita betul-betul harus menjunjung tinggi kemajemukan ini, karena kita, ya artinya gini, ini peran dari kita, orang-orang yang masih waras gitu ya. Karena kalau enggak begini Bang, dulu itu di Afghanistan kelompok-kelompok moderat itu betul-betul menjadi kalangan elit kota. Dia nggak pernah mau terjun ke masyarakat. Ini di Afghanistan. Dan mereka menganggap Taliban ini adalah orang gunung yang tidak mungkin melakukan penetrasi ke kota. Mereka orang-orang terbelakang, mereka orang konservatif yang tidak mungkin punya kekuatan untuk melakukan penguasaan populasi. Kita orang-orang di Afghanistan dulu, orang-orang moderatnya itu lengah, lalai di sini. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Mereka itu tetap bergerak di bawah permukaan, di atas permukaan mereka menguasai simpul-simpul populasi, distrik demi distrik seperti yang saya ceritakan tadi, hingga akhirnya betul-betul kelompok kota itu terdesak di kota Kabul, hingga akhirnya ketika Taliban menguasai Kabul, mereka hanya bisa mencari perbatasan dan bandar. Setelah Kabul dikuasai oleh Taliban, mereka hanya mau kabur, meninggalkan tanah kelahirannya sendiri. Ini kan tidak boleh terjadi di kita. Orang-orang yang masih waras, yang masih sadar bahwa kita itu masih nyaman dengan keberagaman ini. Pancasila adalah satu struktur masterpiece yang mungkin tidak semua negara punya. Ya. Dan kebinekaan kita ini betul-betul harus dijaga. Islam kita dari dulu ya masih Islam inklusif seperti ini. Oleh karena itu, menurut saya jangan karena atas nama agama kita kemudian membenci orang lain. Agama-agama, tafsir-tafsir agama yang dialirkan ke negara kita ini, tapi mengajari kita untuk membenci satu sama lain, ini jelas adalah ajaran-ajaran yang bukan bagian dari tujuan agama itu sendiri. Ini adalah orang yang ingin memecah belah kita, ingin menguasai kita secara ideologis, hingga akhirnya kita itu betul-betul terpecah belah. Negara kita ini, kalau ada di Arab atau ada di Eropa, mungkin udah menjadi 7-8 negara. Coba bayangkan, karena Pancasila yang kita punya inilah yang menyatukan semuanya. Taruhlah Timur Leste memang tidak punya akar historik, lepas oke lah. Tapi memang Indonesia ini disatukan oleh Pancasila.
Kalau enggak, kita ini kan tidak ada bedanya dengan Arab yang berangkat dari berbagai kerajaan. Balkanisasi dulu kita Iya, bayangkan betul ya. Bang. Nah, Arab itu hari ini mereka tidak selalu mempertentangkan nasionalisme dan agama. Mereka berangkat dari akar-akar konflik tribalisme yang sudah mengakar berabad-abad, hingga hari ini mereka masih tetap berkelindan dengan situasi itu, dan hingga hari ini. Dan ternyata ideologi-ideologi dari Arab inilah yang ingin didatangkan ke kita, dan ironisnya orang kita sebagian percaya itu. Saya terus terang, menurut saya kita jangan terlalu mudah mengadopsi ideologi-ideologi yang gagal dari negara lain, yang di negaranya sendiri juga gagal, lalu ingin diterapkan ke kita dan kita percaya bahwa ini akan berhasil. Itu bullshit. Ngomong kosong, nonsense, bullshit lagi. Nonsense. Jadi saya kira itu ya yang harus kita pahami, bahwa kita sudah final dengan Pancasila. Kita sudah harus menjunjung tinggi kebinekaan kita. Kita tidak boleh mencerai-beraikan seluruh entitas sovereignty state, kedaulatan negara kita hanya karena satu paham atas nama agama yang sebenarnya tujuannya politik. Tujuannya politik, percaya saya. Mereka akan menggerus kecintaan kita terhadap bangsa ini secara perlahan atas nama agama. Karena secara berabad-abad di dalam Islam itu sendiri, ini dalam perspektif Islam, itu sudah terjadi.